Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah obat tradisional. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang standarisasi obat tradisional. Apakah standarisasi obat itu? Standarisasi adalah suatu persyaratan yang dapat diwujudkannya reproduksibilitas terhadap kualitas farmaseutik maupun terapeutik. Jadi standarisasi itu menjamin kualitas suatu produk. Pada prinsipnya, standarisasi dapat didasarkan atas senyawa aktif kelompok senyawa aktif maupun atas dasar senyawa karakter, bila senyawa aktif belum diketahui dengan pasti. Apakah tujuan dari standarisasi? Yang pertama adalah keseragaman bahan baku dan produk. Jadi menjamin bahwa bahan baku ataupun produk yang dihasilkan memang sesuai dengan mutu, persyaratan, dan konsisten. Sehingga dengan keseragaman bahan baku produk yang kita harapkan adalah keseragaman efek farmakologis, di mana jika terjadinya keseragaman baik bahan baku produk ataupun farmakologis, ini dapat menimbulkan kepercayaan bagi konsumen. Dengan begitu konsumen akan terus memberi produk-produk obat tradisional yang dihasilkan oleh industri. Nah ini, jadi obat herbal itu dilakukan standarisasi baik bahan baku, proses ataupun produknya untuk mendapatkan khasiat, jadi dia berefek, kemudian aman dan efektif, sehingga didapatkan obat herbal yang rasional. Nah, seperti yang kita bahas tadi, jadi standarisasi obat tradisional itu dibedakan menjadi 3, yaitu standarisasi bahan, standarisasi produk, dan standarisasi proses. Parameter standarisasi obat tradisional kita bagi menjadi 2, yaitu parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Di mana parameter spesifik ini fokus pada senyawa atau golongan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologisnya. Jadi di sini biasanya dilakukan analisis kimia. Jadi baik secara kualitatif atau kuantitatif terhadap senyawa aktif. Kemudian kalau parameter non-spesifik, jadi parameter non-spesifik ini fokus pada aspek kimia, mikrobiologi, dan fisik yang akan mempengaruhi keamanan konsumen dan stabilitas. Jadi contohnya parameter non-spesifik di sini adalah kadar air, cemaran logam berat, dan lain sebagainya. Persyaratan yang harus dikontrol dalam standarisasi sediaan obat, baik itu ekstrak ataupun sudah sediaan isolat. Yang pertama adalah penentuan pelarut. Jadi penentuan pelarut dipergunakan dalam membuat ekstrak sehingga diperoleh senyawa aktif yang maksimal. Jadi rendemen yang diperoleh. Apakah kalian masih ingat yang namanya Lack-Dislove-Lack? Ya, jadi berdasarkan kemiripan sifat, yaitu kita harus mengetahui kepolaran atau kemiripan sifat antara zat aktif dengan pelarut yang dipakai untuk mengekstraknya. Yang kedua adalah sifat sediaan obat. Nah, sifat sediaan obat ini biasanya kita yang harus memperhatikan adalah kelarutannya, warnanya, baunya, ataupun toksisitasnya. Yang ketiga adalah pengujian identitas. Nah, pengujian identitas ini dapat dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan reaksi-reaksi. Reaksi pengendapan misalkan uji alkaloid dengan reaksi Dragendorf dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pengujian kemurnian ekstrak. Nah, pengujian dalam hal ini dikhususkan pada pengujian terhadap senyawa ikutan atau yang kita sebut dengan pengotor. Yang kelima di sini adalah kadar air. Jadi kadar air ini biasanya dilakukan dengan alat yang namanya oven, di mana kadar air yang relatif tinggi pada sediaan ekstrak akan mempengaruhi stabilitas sediaan karena kemungkinan terjadinya hidrolisis enzim atau tumbuhnya mikroorganisme patogen. Yang keenam adalah logam berat. Nah,
Kenapa kok bisa ada logam berat? Jadi kadar logam berat ini perlu ditentukan untuk menghindari efek yang tidak diinginkan. Biasanya dihasilkan pada saat proses pembuatan akibat wadah atau peralatan yang dipakai. Nah, selain itu adalah kontaminan alkali dan asam. Jadi di sini untuk mengetahui apakah dia bersifat asam atau basa biasanya dengan dilakukan dengan mengukur pH. Bisa dengan pH indikator ataupun pH meter. Di sini adanya kontaminasi alkali dan asam akan mempengaruhi kualitas warna ataupun stabilitas ekstrak. Yang terakhir adalah kadar residu pestisida. Jadi residu pestisida diperkirakan ada pada simplicia yang dipergunakan dalam pembuatan ekstrak. Diperkirakan secara sengaja atau tidak sengaja ada pada saat budidaya tanaman obat. Jadi ini persyaratan yang harus dikontrol dalam standarisasi sediaan obat. Nah, sediaan ekstrak bisa dibuat simplicia. Itu ya, sediaan ekstrak dapat dibuat pada simplicia. Jadi simplicia yang bisa dibuat menjadi ekstrak itu biasanya mempunyai senyawa aktif yang belum diketahui secara pasti. Yang kedua, senyawa aktif yang sudah dikenal tetapi dengan isolat. Harganya menjadi lebih mahal. Jadi isolat ini lebih khusus ya. Kemudian yang ketiga adalah senyawa aktif sudah diketahui tetapi bentuk murninya tidak stabil sehingga harus dibuat suatu ekstrak. Yang keempat adalah efektivitas tumbuhan hanya dalam bentuk segar saja sehingga bila telah melalui proses pengeringan menjadi tidak berefek. Yang kelima, efek yang timbul merupakan hasil sinergisme. Dan yang terakhir adalah efek samping berkurang bila dibandingkan dengan bentuk murni. Karena adanya manfaat-manfaat ini biasanya simplicia dibuat menjadi sediaan ekstrak. Nah, kita lanjutkan dengan metode pembuatan ekstrak. Pembuatan ekstrak yang sesuai dengan standar ataupun ekstrak obat terstandarisasi harus memperhatikan metode dalam pembuatan ekstrak agar ekstrak yang diperoleh mengandung bahan aktif yang maksimal. Jadi metode yang biasanya sering digunakan adalah yang pertama adalah maserasi. Jadi maserasi adalah proses pengekstrakan dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali perendaman atau pengadukan pada temperatur ruangan dan didinginkan selama kurang lebih adalah 24 jam dan disaring. Untuk perkolasi ini hampir sama dengan maserasi. Namun bedanya biasanya menggunakan alat yang namanya perkolator. Jadi perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru yang pada umumnya dilakukan pada temperatur kamar. Atau perkolasi sebenarnya itu adalah penetesan atau penampungan ekstrak terus-menerus sampai diperoleh perkolat yang jumlahnya 1-5 kali bahan. Kemudian kita lanjutkan yaitu soklet. Nah, soklet itu adalah ekstraksi menggunakan pelarut baru yang dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan. Ya, sirkulasinya dilakukan 3-6 kali atau sampai tetesan yang keluar itu jernih. Dan itu dianggap ekstraksinya adalah sempurna. Selanjutnya adalah reflux. Ya, reflux ini adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya. Kemudian ada yang namanya infusa, ini adalah ekstraksi dengan pelarut air ya. Dengan bejana infusa biasanya temperaturnya adalah 90 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian ada destilasi, di sini biasanya yang sering sekali dilakukan adalah destilasi uap. Itu ekstraksi untuk senyawa yang mudah menguap ya seperti minyak atsiri. Dari bahan segar atau simplicia dengan uap air berdasarkan biasanya tekanan parsial. Nah, kemudian obat tradisional juga diuji bioaktivitasnya, distandarisasi untuk uji bioaktivitasnya. Kita tahu untuk mengetahui aktivitas bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara in vitro dan in vivo. Kalau in vivo dilakukan adalah di luar sel, sedangkan in vivo adalah di dalam sel.
Contohnya untuk in vitro adalah uji antioksidan dengan mengukur IC50 ya dari senyawa aktif dengan radikal bebas DPPH. Kalau in vivo dalam sel berarti kita menggunakan hewan coba dengan menganalisis marker antioksidan ya. Bisa dengan SOD, katalase dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tahapan standarisasi menjadi fitofarmaka yang tadi sudah dijelaskan. Ini adalah tahap 1 di mana tadi adalah uji mutu standarnya. Di tahap 2 ada uji keamanan standarnya dan uji ketiga adalah uji khasiat. Jadi baik praklinis ataupun uji klinis. Jadi kalau sudah sampai ke uji klinis untuk fase 1 2 3 4 dia bisa disebut fitofarmaka. Golongan tertinggi dari obat tradisional yang sudah bisa diresepkan oleh dokter. Nah, ini adalah formulasi, bentuk sediaan dan kemasan obat tradisional. Mungkin sudah dijelaskan pada materi sebelum UTS. Jadi untuk formulasi harus mengikuti aturan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau kita sebut dengan CPOTB dan Good Manufacturing Practice atau kita sebut dengan GMP. Bangunan juga harus di lingkungan bersih dan sehat, peralatan juga harus baik, bersih sesuai persyaratan. Jadi jangan sampai ada kadar logam tadi ya. Kemudian personali atau tenaga kerja juga harus mempunyai kualifikasi yang disyaratkan. Jadi dia harus mengerti tentang CPOTB. Kontrol kualitas mulai dari bahan baku, proses formulasi dan kemasan harus dijaga keamanan dan kebersihannya. Nah, ini berbagai macam istilah tentang industri obat tradisional. Ada industri obat tradisional, ada industri kecil obat tradisional, ada usaha jamu atau racikan, dan ada obat tradisional lisensi. Oke, apakah ada yang sudah tahu pengertian dari masing-masing industri ini? Ya, untuk IOT atau industri obat tradisional disebut IOT jika industri yang memproduksi obat tradisional dengan total aset di atas 600 juta rupiah, tidak termasuk harga tanah dan bangunan. Kalau lebih kecil lagi itu namanya IKOT, industri kecil obat tradisional. Jadi itu tidak sampai 600 juta rupiah, tidak termasuk harga tanah dan bangunan. Akan disebut usaha jamu atau racikan itu jika suatu usaha peracikan pencampuran atau pengolahan obat tradisional dalam bentuk rajangan, serbuk, cairan, pilis, tapel atau parem dalam skala kecil. Ya, dalam skala kecil dijual di suatu tempat tanpa penandaan atau merek dagang. Kalau obat tradisional lisensi, namanya lisensi berarti ini adalah obat tradisional asing yang diproduksi oleh suatu industri obat tradisional atas persetujuan dari perusahaan yang bersangkutan dengan memakai nama dagang dari perusahaan tersebut. Nah, setelah tahu industrinya, kita coba belajar tentang istilah obat tradisional. Di sini ada berbagai macam istilah obat tradisional. Yang pertama adalah pilis. Nah, kalau pilis ini biasanya bentuk padat ya atau pasta ya, digunakan dan diaplikasikan pada dahi, itu biasanya pilis. Kemudian parem. Nah, parem ini bisa bentuk padat, bisa pasta atau bisa cair ya. Itu digunakan dengan cara melumurkan pada kaki atau tangan atau bagian tubuh lain. Untuk tapel, nah tapel ini adalah obat tradisional dalam bentuk padat, pasta atau bubur yang digunakan dengan cara melumurkan pada seluruh permukaan perut. Ada lagi istilah yang disebut sediaan galenik. Nah, ini galenik, masih ingat galenika ya? Ini adalah ekstrak bahan atau campuran bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan. Kalau eksipien sudah tahu semua, eksipien itu adalah bahan tambahan. Bahan tambahan adalah zat yang tidak berkhasiat sebagai obat yang ditambahkan pada obat tradisional untuk meningkatkan mutu, termasuk mengawetkan, memberi warna, mengendapkan rasa dan bau, serta memantapkan warna, rasa, bau ataupun konsistensinya, kekentalannya ya. Mungkin itu materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom diskusi ya. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.